Kita lanjutkan materi mengenai asas transitoir. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 2 KUHP, di mana ketika terjadi perubahan dalam perundang-undangan, maka berlakulah ajaran asas transitoir. Sekarang pertanyaannya adalah, apa makna perubahan dalam perundang-undangan? Terkait dengan hal ini, ada beberapa teori yang menjelaskan. Yang pertama adalah teori formal, sebagaimana yang diungkapkan oleh Simons. Menurut teori formal, dianggap telah terjadi perubahan dalam perundang-undangan menurut pasal 1 ayat 2 KUHP apabila yang berubah adalah teks atau bunyi dari peraturan perundang-undangan hukum pidana. Ketika yang berubah bukanlah peraturan perundang-undangan hukum pidana, maka tidak dianggap sebagai perubahan dalam perundang-undangan menurut pasal 1 ayat 2 KUHP. Nah, jadi titik tekan yang disampaikan oleh Simons melalui teori formal, makna perubahan dalam perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 adalah perubahan teks atau bunyi dari peraturan perundang-undangan hukum pidana. Jadi harus peraturan perundang-undangan hukum pidana. Contoh kasus, si A menggerakkan si B yang belum cukup umur untuk melakukan perbuatan cabul dengannya. Kasus itu kemudian diadukan dan diproses di pengadilan dengan dakwaan pasal 293 ayat 1 KUHP tentang pencabulan. Pada saat kejadian, si B berusia 22 tahun atau belum dewasa, menurut pasal 330 KUH Perdata atau BW. Karena menurut pasal tersebut, usia dewasa adalah 23 tahun. Ya, ketika proses di persidangan terjadi perubahan batasan usia dewasa dalam BW atau KUH Perdata dari usia 23 tahun menjadi 21 tahun. Dalam kasus ini, si A apakah tetap dapat diproses dengan pasal 293 ayat 1 KUHP? Padahal pasal 293 ayat 1 KUHP mengatur mengenai delik pencabulan di mana korbannya haruslah seorang anak yang belum cukup umur. Ketika terjadi pencabulan, anak tersebut berusia 22 tahun. Dan sesuai dengan ketentuan BW, korbannya merupakan kategori anak. Karena menurut pasal 330 BW yang disebut sebagai usia dewasa kalau usianya 23 tahun. Sebelum 23 tahun maka masih disebut sebagai anak. Maka seorang yang berusia 22 tahun ini masih dikategorikan sebagai anak menurut pasal 330 BW. Nah, ketika kasus ini diproses, pelaku masih berstatus sebagai terdakwa. Terjadi perubahan usia kedewasaan dalam pasal 330 BW. Yang awalnya dikatakan dewasa kalau usianya 23 tahun, menjadi dikatakan dewasa kalau usianya 21 tahun ke atas. Menurut undang-undang yang baru, berarti anak tersebut sudah dipandang dewasa. Kenapa? Karena sudah 21 tahun ke atas. Ya, tetapi menurut teori formal, dianggap telah terjadi perubahan dalam perundang-undangan manakala yang berubah adalah teks atau bunyi dari peraturan perundang-undangan hukum pidana. Sementara dalam kasus ini, yang berubah adalah ketentuan di dalam BW atau KUH Perdata. BW atau KUH Perdata itu bukan merupakan peraturan perundang-undangan hukum pidana. Maka menurut teori formal dari Simons, tidak dianggap sebagai perubahan dalam perundang-undangan menurut pasal 1 ayat 2 KUHP. Oleh karenanya maka si A tetap dapat diproses dengan pasal 293 ayat 1 KUHP karena tidak dianggap telah terjadi perubahan dalam perundang-undangan. Mengingat yang berubah adalah teks atau bunyi aturan hukum perdata atau BW, bukan teks aturan hukum pidana.
Jadi tidak memberikan efek apapun di dalam proses persidangan di mana terdakwa tetap dapat dikenakan pasal 293 ayat 1 KUHP. Ini teori formal dari Simons terkait dengan makna perubahan dalam perundang-undangan. Sekarang yang kedua, makna perubahan dalam perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 KUHP menurut teori material terbatas sebagaimana diungkapkan oleh Pompe dan Van Hattum. Yaitu apabila dalam kenyataannya telah terjadi perubahan pandangan hukum masyarakat terhadap suatu hal dan perubahan pandangan tersebut telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Tidak harus di bidang hukum pidana, tetapi termasuk peraturan perundang-undangan bidang hukum lainnya sepanjang berkaitan dengan pidana. Titik tekan dari teori material terbatas adalah dianggap telah terjadi perubahan dalam perundang-undangan manakala telah terjadi perubahan pandangan hukum masyarakat terhadap suatu hal. Dan pandangan hukum masyarakat yang berubah tersebut telah dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan. Tidak harus peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana, tetapi bisa juga peraturan perundang-undangan di bidang hukum yang lainnya sepanjang berkaitan dengan pidana. Dalam contoh kasus yang tadi, pasal 293 ayat 1, maka menurut teori material terbatas, terjadinya perubahan batasan usia dewasa pada pasal 330 BW dianggap telah terjadi perubahan dalam perundang-undangan. Konsekuensinya, karena menurut asas transitoir, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 2 KUHP, yang berlaku adalah perundang-undangan yang paling meringankan atau perundang-undangan yang paling menguntungkan bagi terdakwa, maka yang digunakan adalah perundang-undangan yang baru setelah terjadi perubahan pasal 330 BW. Karena kalau dakwaannya pasal 293 ayat 1 berarti korbannya harus anak. Karena terjadi perubahan, maka menurut undang-undang yang lama dikategorikan sebagai anak. Sehingga bisa dikenai pasal 293 ayat 1 KUHP. Namun menurut undang-undang yang baru, anak itu usianya sebelum berusia 21 tahun. Artinya ketika sudah berusia 22 tahun, tidak bisa lagi dikategorikan sebagai anak. Padahal syarat pasal 293 ayat 1 korbannya haruslah seorang anak. Maka pilihannya dua. Kalau pakai undang-undang yang lama kena pasal 293 ayat 1 KUHP. Kalau pakai undang-undang yang baru maka terdakwa akan dibebaskan. Karena satu unsur berupa korbannya harus anak itu tidak terpenuhi. Kalau salah satu unsur dalam pasal yang didakwakan tidak terpenuhi, maka terdakwa harus diputus dengan putusan bebas atau Vrijspraak. Nah, dalam contoh kasus tersebut, dengan diterapkan teori material terbatas, berarti yang digunakan adalah perundang-undangan yang paling menguntungkan atau yang paling meringankan bagi terdakwa. Karena apa? Menurut teori material terbatas, telah dianggap terjadi perubahan dalam perundang-undangan manakala terjadi perubahan pandangan hukum masyarakat. Dalam hal ini adalah terjadi perubahan pandangan hukum masyarakat terhadap usia kedewasaan seseorang. Tetapi pandangan hukum masyarakat ini tetap harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Maka perubahan pandangan hukum masyarakat ini kemudian dituangkan di dalam perubahan usia kedewasaan pasal 330 BW. Sekalipun pasal 330 BW ini bukan merupakan perundang-undangan di bidang hukum pidana, tetapi pasal 330 BW ini tetap terkait dengan pidana karena menyangkut usia kedewasaan seseorang.
Ini teori material terbatas. Maka kalau digunakan teori formal, terdakwa tetap dipidana karena tidak dianggap telah terjadi perubahan dalam perundang-undangan. Tapi kalau berdasarkan teori material terbatas, maka terdakwa ini diputus bebas. Karena telah dianggap terjadi perubahan dalam perundang-undangan menurut pasal 1 ayat 2 KUHP. Sekarang teori yang ketiga adalah teori material tidak terbatas, sebagaimana diungkapkan oleh Utrecht. Menurut teori material tidak terbatas, dianggap telah terjadi perubahan dalam perundang-undangan menurut pasal 1 ayat 2 KUHP, apabila dalam kenyataannya telah terjadi perubahan pandangan hukum masyarakat terhadap suatu hal yang didasari atas persepsi keadilan, dan perubahan pandangan hukum masyarakat tersebut tidak harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Makanya disebut sebagai teori material tidak terbatas. Karena terjadinya perubahan pandangan hukum masyarakat ini tidak harus dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana teori material terbatas. Contoh, seorang petugas keluarga berencana yang menunjukkan alat pencegah kehamilan dalam suatu penyuluhan. Perbuatan tersebut secara formal melanggar pasal 283 ayat 1 atau ayat 3 KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Saat itu telah terjadi perubahan persepsi dalam masyarakat bahwa penyuluhan keluarga berencana menjadi penting guna mendukung keberhasilan program keluarga berencana untuk mencegah peledakan penduduk. Pada saat itu terjadi laju percepatan pertambahan penduduk di Indonesia atau disebut dengan peledakan penduduk. Karena itulah pemerintah menggalakkan program keluarga berencana. Memang menunjukkan alat kontrasepsi itu termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kesusilaan, melanggar pasal 283 ayat 1 atau ayat 3 KUHP. Tetapi saat itu telah terjadi perubahan pandangan hukum masyarakat. Karena pentingnya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas keluarga berencana guna mencegah peledakan penduduk, dan di dalam sosialisasi itu meniscayakan menunjukkan alat pencegah kehamilan atau alat kontrasepsi. Maka yang dulu dianggap sebagai perbuatan tercela, terjadi perubahan pandangan hukum masyarakat bahwa mempertunjukkan alat pencegah kehamilan yang dilakukan oleh petugas KB itu bukan merupakan perbuatan yang tercela. Sekalipun pandangan hukum masyarakat ini tidak dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, tetap saja dianggap sebagai telah terjadi perubahan dalam perundang-undangan menurut pasal 1 ayat 2 KUHP. Ini teori material tidak terbatas sebagaimana diungkapkan oleh Utrecht. Ya, dari 3 teori tersebut, maka hakim bisa menggunakan salah satu teori yang ada, mengingat di dalam pasal 1 ayat 2 KUHP tidak diberikan penjelasan yang memadai mengenai adanya perubahan dalam perundang-undangan itu. Oleh karenanya maka bisa merujuk kepada pendapat ahli atau doktrin. Ya, dulu pernah saya sampaikan, doktrin itu diperlukan manakala perundang-undangan tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai suatu rumusan tertentu. Ini terkait dengan 3 teori. Dan hakim menggunakan teori yang mana tentu akan berimplikasi kepada putusannya. Dan hakim yang menggunakan teori formal dengan hakim yang menggunakan teori material terbatas, juga hakim yang menggunakan teori material tidak terbatas, itu bisa menghasilkan putusan yang berbeda. Ini terkait dengan makna perubahan dalam perundang-undangan. Ya, yang berikutnya, apa makna aturan yang paling ringan atau paling menguntungkan bagi terdakwa? Karena dalam pasal 1 ayat 2, ketika terjadi perubahan dalam perundang-undangan
yang berlaku adalah perundang-undangan yang paling ringan atau paling menguntungkan bagi terdakwa. Untuk melihat aturan mana yang paling ringan atau paling menguntungkan bagi terdakwa, maka bisa dilihat aturan yang berkaitan dengan ketentuan mengenai tindak pidananya. Misalnya, apabila ada aturan hukum baru yang mendekriminalisasi perbuatan yang menurut aturan hukum yang lama telah ditetapkan sebagai tindak pidana, maka berlakulah aturan hukum yang baru. Dengan demikian maka terdakwa dibebaskan. Misalnya menurut perundang-undangan yang lama, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana. Tapi kemudian ada undang-undang yang baru, di mana undang-undang yang baru itu melakukan dekriminalisasi atau mencabut perundang-undangan sebelumnya yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Karena dicabut atau didekriminalisasi, maka perbuatan itu tidak lagi menjadi tindak pidana. Menurut perundang-undangan yang lama merupakan tidak pidana, menurut perundang-undangan yang baru bukan merupakan tindak pidana. Maka dilihat dari ketentuan mengenai tindak pidananya, yang paling ringan atau paling menguntungkan bagi terdakwa adalah perundang-undangan yang baru. Karena menurut perundang-undangan yang baru, perbuatannya itu bukanlah merupakan tindak pidana. Maka terdakwa bisa dibebaskan. Atau kalau terdakwa perbuatannya berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum itu terbukti, tetapi perbuatannya bukanlah merupakan tindak pidana, maka putusannya adalah lepas. Dalam perkara pidana ada 3 jenis putusan. Yang pertama, putusan pemidanaan. Jika terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Yang kedua, putusan bebas. Jika perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka putusannya bebas atau vrijspraak. Putusan yang ketiga, dakwaan jaksa penuntut umum terbukti, akan tetapi perbuatannya bukanlah merupakan tindak pidana, maka putusannya adalah lepas atau onslah. Ini kalau dilihat dari aturan yang berkaitan dengan ketentuan mengenai tindak pidana. Kemudian yang kedua, bisa juga dilihat dari aturan yang berkaitan dengan ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana. Misalnya, ada aturan hukum baru yang mempersempit subjek tindak pidana. Meskipun ini tidak terjadi dalam perundang-undangan Indonesia. Karena dalam perundang-undangan Indonesia justru di dalam undang-undang pidana di luar KUHP telah terjadi perluasan subjek delik dari perseorangan menjadi perseorangan dan korporasi. Maka dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian dalam undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, itu subjek deliknya bukan hanya perseorangan tapi termasuk korporasi. Tapi ini contoh saja. Oleh aturan hukum sebelumnya, subjek delik itu mencakup manusia, naturleg person, dan juga badan hukum atau recht person. Tapi di dalam aturan hukum yang baru, dipersempit menjadi hanya manusia saja atau perseorangan. Dengan demikian, apabila ada badan hukum yang menjadi terdakwa atas dasar aturan hukum yang lama, dia akan dibebaskan. Kenapa? Karena sudah tidak lagi memenuhi kriteria subjek delik di dalam peraturan hukum pidana. Ini kalau terkait dengan ketentuan pertanggungjawaban pidana. Karena kalau menyangkut subjek delik, ini sudah berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana. Kalau menyangkut pelaku, itu pertanggungjawaban pidana. Kalau menyangkut perbuatan, maka itu tindak pidana. Ya, ini aturan yang berkaitan dengan ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana.
Jadi menurut hukum yang lama, subjek delik itu mencakup manusia dan badan hukum, sementara menurut hukum yang baru, subjek deliknya itu hanya manusia saja. Ketika badan hukum menjadi terdakwa dalam suatu kasus tertentu, maka kemudian digunakan peraturan yang paling menguntungkan bagi terdakwa, bagi badan hukum itu, yaitu peraturan perundang-undangan yang baru, di mana badan hukum sudah bukan lagi merupakan subjek tindak pidana atau subjek delik. Maka badan hukum itu harus dibebaskan. Kemudian yang ketiga, bisa juga dilihat dari aturan yang berkaitan dengan ketentuan mengenai sanksi pidananya. Misalnya, yang kemarin juga saya contohkan dalam kasus tidak pidana pencucian uang. Maka mana aturan yang paling menguntungkan atau paling ringan bagi terdakwa adalah yang ancaman pidananya lebih ringan dibanding dengan ancaman pidana yang lain. Nah, contohnya, ada perubahan sanksi pidana pada aturan hukum yang baru. Apabila sanksi pidana pada aturan hukum pidana yang baru lebih ringan dari sanksi pidana pada aturan hukum pidana yang lama, maka yang diberlakukan adalah sanksi pidana pada aturan hukum pidana yang baru. Demikian juga sebaliknya, apabila sanksi pidana pada aturan hukum pidana yang baru lebih berat dari sanksi pidana pada aturan hukum pidana yang lama, maka yang diberlakukan adalah sanksi pidana pada aturan hukum yang lama. Jadi misalnya di perundang-undangan yang lama, ancaman pidananya 5 tahun, di perundang-undangan pidana yang baru, ancaman pidananya 2 tahun. Maka digunakan yang paling menguntungkan bagi terdakwa, yaitu yang ancaman pidananya lebih ringan, yaitu perundang-undangan yang baru. Karena ancaman pidananya hanya 2 tahun. Atau sebaliknya, menurut perundang-undangan yang lama, ancaman pidananya 5 tahun. Kemudian menurut perundang-undangan yang baru, ancaman pidananya 7 tahun. Maka yang digunakan adalah perundang-undangan pidana yang lama, karena ancaman pidananya lebih ringan dibanding dengan ancaman pidana pada perundang-undangan yang baru. Nah, ini terkait dengan makna perundang-undangan yang paling ringan atau menguntungkan bagi terdakwa. Ya, terkait dengan asas transitoir ini memang perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Karena kalau tidak, dikhawatirkan ada prasangka negatif dari korban terhadap aparat penegak hukum, termasuk kepada hakim. Kenapa lebih membela pelaku dibanding dengan membela korbannya? Ya memang titik tekan dari asas transitoir dan juga titik tekan dari pengaturan yang ada di dalam KUHP pada umumnya lebih kepada offender protection oriented, lebih berorientasi perlindungan terhadap kepentingan offender dibanding dengan kepentingan korban. Ya karena memang latar belakang kenapa ada peraturan hukum pidana tertulis itu untuk membatasi kesewenang-wenangan penguasa. Maka titik tekannya adalah memberikan perlindungan terhadap kepentingan perseorangan dari kesewenang-wenangan penguasa. Nah, berpengaruh juga terhadap perumusan asas transitoir yang digunakan adalah yang paling ringan atau paling menguntungkan bagi terdakwa. Nah, sehingga kesannya itu mengabaikan korban karena justru hukum berpihak kepada terdakwa, di mana yang dijatuhkan adalah sanksi yang paling ringan atau yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Bahkan dalam kondisi tertentu justru bisa bebas atau lepas ketika menurut perundang-undangan yang baru tidak lagi merupakan suatu tindak pidana.